Oke, saya share screen-nya. Nah, kalau sudah daftar dan sudah di-download, mungkin masih kosongan ya, yang halaman depan ini masih kosong ya, masih kosong semua. Sebelah kiri ini masih kosong, sebelah kiri masih kosong, bawahnya juga masih kosong, kemudian ini mungkin masih kosong. Intinya kalau yang sebelah kiri ini fungsinya untuk membuat folder-folder ya, folder-folder biar tidak tercampur-campur gitu. Atau misalkan kita dalam satu riset, ya, maka sumber bacaan kita bisa taruh dalam satu folder tersendiri misalnya. Nah, kalau saya masih campur-campur ini, masih campur-campur agar terutama gini, sebetulnya gunanya apa sih kalau membuat per folder ini? Kalau membuat per folder itu memang biar nggak campur. Tapi sebetulnya nggak campurnya itu kalau untuk kita pakai sendiri nggak ada gunanya. Artinya kalau ini yang kita pakai sendiri itu nggak ada gunanya kita, menurut saya ini nggak ada gunanya kita buat folder-folder gini. Kenapa? Karena toh kita bisa mencari dengan mudah lewat search ini, lewat menu search kita bisa mencari mudah. Tapi nggak bercampur ini gunanya apa? Gunanya kalau misalkan kita mengadakan riset bareng dengan teman, dengan orang lain. Jadi misalnya kita membuat nulis jurnal, kemudian sumber bacaan kita itu apa saja, ini tuh bisa kita taruh di folder tersendiri. Nah, ini bisa kita kirim ke teman kita gitu. Nah, itu gunanya. Tapi kalau untuk kita sendiri gitu, menurut saya nggak ada gunanya sih. Makanya saya di awal-awal tak bikin folder, teman saya baca, saya pelajari, wah, ini nggak ada gunanya kalau ini. Kecuali kerjasama dengan orang lain baru kelihatan manfaatnya. Itu yang pertama, yang di bagian sini. Kemudian di bawahnya ini hanya pengarang-pengarang yang sumber-sumber bacaan kita, pengarangnya siapa saja muncul di sebelah sini. Kemudian yang tengah ini yang paling lebar ini menunjukkan bacaannya ya kan, sumber-sumbernya ya kan, yang sudah ada di data kita. Apa saja bisa masuk sini dari file MS Word, PDF, PowerPoint, Excel, text note, EndNote, tag, kayaknya hampir semua file masuk ini semua. Semua bisa dibaca. Ini kan kelihatan nih bacaannya. Bisa kita memang sudah punya full versionnya, jadi kita punya PDF-nya, punya filenya gitu, atau kita nggak punya full versionnya, kita nggak punya datanya gitu. Bisa juga. Jadi kita hanya punya informasi tentang sumber bacaan kita berupa RIS ya, RIS information, RIS itu ekstensinya ya, atau BibTeX atau LaTeX dan sebagainya. Jadi nggak harus kita punya nggak harus punya sumber fullnya PDF-nya gitu. Ini nih kalau kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di sini di paling atas ada menu-menunya ya kan, ada file, edit dan seterusnya. Kalau dari menu file ini kan, menu file ada add file, ini add file misalkan. Nah, ini untuk menambahkan file yang mau dimasukkan. Nah, ini kan jenisnya macam-macam. Jadi kita sudah punya bahan bacaan. Ya. Misalkan filenya PDF. Nah, ini kan PDF. Atau sumber yang lain, misalkan BibTeX atau Break Information System, EndNote dan seterusnya bisa kita masukkan ke sini. Nah, tinggal lewat menu ini, lewat menu ini. Add file. Kalau hanya satu file. Tapi kalau satu folder, milih yang folder ini, add folder. Nah, kalau satu folder, pengen kita masukkan semua. Kemudian di bawahnya ada
word folder. Nah, word folder. Nah, word folder ini bermanfaat. Ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk Mendeley, agar Mendeley itu mau mengawasi, gitu ya. mau membaca folder tertentu. Jadi begini, misalkan kita setiap kali kita download materi gitu, itu menggunakan folder downloadnya, C download. Jadi setiap kita download materi atau apapun itu, selalu di folder itu. Ya. Maka biar yang kita download tadi, biar file yang kita download tadi otomatis terbaca oleh Mendeley, ya. Otomatis terbaca oleh Mendeley, maka aktifkan aja word foldernya ini. Ya, word folder, diklik. Nah, ini kan ada pilihannya nih, ada pilihannya. Nah, ini 000000000. Nah, ini berarti belum ada yang diawasi. Belum ada folder yang diawasi, belum ada yang diotomatisasi. Misalkan saya klik ini ada folder download misalkan. Ini ada download, nah kalau saya klik, nah seperti ini. Berarti apapun yang kita download dan masuk di folder ini yang kita centang, download, maka otomatis akan kebaca oleh Mendeley. Kita tidak perlu memasukkan secara manual tadi, lewat file, ya tidak perlu. Otomatis akan kebaca, otomatis akan masuk ke Mendeley. Ya, selama filenya bisa dibaca oleh Mendeley. PDF, BibTeX, RIS, EndNote, dan sebagainya. Ya, akan dibaca oleh Mendeley. Ini, jadi manfaatnya itu kalau dibuat otomatis. Cuman jeleknya ya kan, karena semua kebaca, nanti file-file yang nggak perlu pun kebaca. Contohnya misalkan ada PowerPoint misalkan, ikut kebaca juga oleh Mendeley. Ada dokumen nggak penting, itu kebaca juga oleh Mendeley. MS Word misalkan. Itu jeleknya. Walaupun nanti juga bisa kita hapus. Kita bisa hapus manual. Kalau sudah dikelendang ini kan apply. Nah, apply. Nah, otomatis akan kebaca. Kemudian ada menu impor. Nah, ini penting. Ini impor. Menu impor ini fungsinya untuk mengimpor, mengambil data dari sumber lain. Misalkan sumber lainnya itu wujudnya ekstensinya BibTeX, ya. BibTeX atau EndNote atau RIS atau Zotero, ya kan. Sumber ini ya atau biasanya yang kita impor ini bukan berupa full versionnya, bukan berupa full text-nya. Jadi kalau PDF itu kan biasanya full text. Kita impor jurnal itu atau tesis, kita impor dalam bentuk PDF, ya kan lewat ini, lewat add file kan, lewat add file. Itu kalau seperti itu full text. Nah, kalau lewat impor ini ya, BibTeX dan seterusnya, itu kalau kita sumbernya itu bukan full text. Hanya berupa informasi dengan format BibTeX atau informasi formatnya EndNote atau RIS. Nanti saya kasih contoh satu-satu ya. Saya kasih contoh. Nah, ekspor juga sama. Ekspor apa? Informasi tadi, informasi yang oleh Mendeley ini diekspor ke sumber lain agar bisa dibaca oleh sumber lain. Nah, jadi BibTeX atau RIS gitu. Contoh minggu kemarin kan ada skripsi yang bibliometrik ya, skripsi bibliometrik. Nah, datanya itu kan diekspor nanti, datanya biar diekspor bisa dibaca oleh FOSS-viewer gitu. Datanya Mendeley ini bisa dibaca oleh FOSS-viewer, maka dirubah formatnya menjadi ini, RIS atau BibTeX. Nah, itu salah satu manfaatnya. Ekspor ke format lain. Export PDF with annotation nggak penting. Lainnya nggak penting. Sinkronisasi library itu sinkronis dengan servernya Mendeley, ini nggak penting. Saya kira yang penting
yang saya jelaskan tadi, penting yang bagian-bagian ini. Add file, add folder, what folder. Oh, ini ada add entry manually, saya lupa. Add entry manually. Ini. Jadi memasukkan sumber bacaan secara manual. Memasukkan referensi secara manual. Ini saya klik ya kan. Nah, ini. Misalkan gini, kita punya buku ya kan. Kalau buku kan nggak ada PDF-nya, nggak ada RIS-nya, nggak ada bibtek-nya. Kalau buku kan, karena itu tercetak hard copy. Nah, cara masukkan sumber informasinya bagaimana? Melalui ini, melalui ini add entry manually. Nah, ya, kalau buku atau hal yang tercetak ya, yang apa hard copy, kita masukkannya lewat sini. Tinggal pilih jenisnya apa sini, tipenya apa, ya kan? Ada tipenya buku, bagian dari buku, jurnal, jurnal artikel, dan sebagainya. Nah, misalkan yang milih jurnal artikel, nanti tinggal milih yang mana. Nah, nanti satu-satu kita kasih contoh. Nggak penting. Nah, ini yang penting juga di bagian view. Di bagian view ini penting. Ini hanya untuk lihat, misalkan library as citation, saya klik itu, ini berubah ini ya, yang kotaknya ini. Cara menampilkannya sebagai citasi. Tapi paling enak ya library as table. Kita rubah library as citation, library as table. Nah, yang penting di bagian view adalah ini, citation style. Nah, ini yang paling penting. Style atau gaya selingkungnya seperti apa? Gaya citasinya apa? Menganut paham apa? Nah, itu di sini. Kita bisa milih ya. APA, 7 Edition, Al-Jami'ah, dan sebagainya. Nanti kalau belum ada di menu Mendeley-nya, bisa saya masukkan. Contoh, saya yakin Al-Jami'ah kalian belum ada. Ini saya masukkan sendiri. Gitu. Kalau masukannya gimana nih saya kasih contoh. Nah itu tool-nya. Nah kemudian yang lain, tool yang penting. Tool yang penting, install web importer. Install web importer. Ini bisa diklik, bisa diinstal. Saya punya saya nggak saya install, punya saya tidak saya install ya kan. Tapi fungsinya apa web importer ini? Fungsinya untuk ketika kita membaca data di web, misalkan ada bahan bacaannya berupa web gitu ya, maka ketika diklik ekstensinya di browser Microsoft Edge atau Chrome atau Firefox itu, maka data informasi bacaan yang kita baca di web tadi masuk ke Mendeley. Ya. Itu lewat web importer. Nah, kenapa nggak saya install? Karena sering error. Sering error pertama. Jadi sering error sehingga tidak saya install. Yang kedua, Mendeley itu kan punya server ya. Servernya kapasitasnya cuma yang free, itu cuma 2 GB. Sementara kalau menu web importer ini ya kan, biasanya kan hanya untuk mengambil informasi berita dan sebagainya yang dimakan waktu, sehingga tidak saya install gitu, daripada nanti menambah beban servernya. Itu akan saya nggak saya install, karena setelah beberapa kali install juga sering error. Tapi ada penggantinya nanti, cara yang lebih mudah, lebih praktis ya. Itu. Kemudian, nah ini yang MS Word plugin. Nah ini kalian mungkin belum, posisinya masih install. Kalau posisinya masih tulisannya install, berarti belum diinstal, butuh diinstal dulu. Nah itu ya. Jadi kalau posisinya masih tulisannya masih install MS Word plugin, ya diklik saja, terus ikuti petunjuknya, biar
plugin untuk MS Word itu terinstall. Nah, itu menu-menunya ya, menu-menu dari review. Review Mendeley. Mendeley ya, sebelum kita lanjutkan. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Oke, saya lanjutkan. Yang penting sekarang, yang perlu dilakukan sekarang adalah menginstal MS Word plugin. Nah, install, ikuti petunjuknya, ya kan? Setelah selesai, ya, lihat di MS Word-nya, lihat. Saya buka MS Word. Saya buka MS Word. Nah, ini. Lihat di bagian referen. Bagian referen ini. Nah, ini. Kalau sudah terinstall, di bagian referen ada tulisannya, ada lambangnya Mendeley. Ada lambangnya seperti ini, lambang Mendeley. Lambang Mendeley huruf M, ya kan. Insert citation, lambang Mendeley. Kemudian di sini ada Open Mendeley di bagian sini. Itu artinya sudah terinstall MS Word plugin-nya. Ya, MS Word plugin-nya sudah terinstall. Kalau di sini sudah ada lambang Mendeley. Nah, sudah seperti itu belum? Sudah, Bapak. Sudah ya? Bon. Oke. Sekarang kita coba belajar memasukkan satu naskah tertentu. Ya. Coba kita buka browsernya, kita buka browser sembarang yang kalian pakai apa terserah. Ini saya buka Chrome. Saya buka Chrome, kemudian buka Google Scholar. Saya buka Google Scholar, ini karena yang paling gampang ya. Nah, posisinya seperti ini Google Scholar. Misalkan kita mencari bahan bacaan, jadi biar sama aja semua, bahan bacaan tentang kesejahteraan ya. Kita well-being gitu ya, well-being. Kebahagiaan. Well-being. Well-being. Nah, ketika kita ketik well-being ya, kebahagiaan, kesejahteraan, ini muncul sumber-sumber ya, yang bisa kita baca. Ya, sebelah kanannya, sebelah kanan ini menunjukkan bentuk bahan bacaannya. Ada yang seperti ini berarti HTML ya kan, sumbernya dari Europe PMG ORC ya kan. Ini sudah PDF, bisa di-download ya kan. Jadi bisa di-download. Ini
buku, ya kan, seperti sebelah kiri itu tulisannya buku, ada budok di sini, mungkin bisa full version, bisa tidak, nanti bisa kita lihat, ini buku, dan seterusnya, coba kita buka yang full version dulu. Ini kita buka dulu, klik, kita klik. Lama punya, udah ini PDF, saya download. Nah, ini download, saya buka foldernya. Nah, ini saya masukkan ke, saya buat aja, biar untuk memudahkan saya saja, untuk memudahkan saya membuat folder ini, folder, terserah kalian mau membuat folder atau tidak, nggak masalah, saya cuma untuk memudahkan saya saja ini, atau mana ya filenya tadi, nggak usah pakai folder juga nggak apa, filenya dibuat mudah gitu. Nah, ini sekarang aja udah lupa ya filenya apa tadi yang di-download tadi. Yang di-download tadi apa tadi? Gimana? Lupa. Di folder apa? Jadi kan lupa kan. Nah, itu kalau nggak buat itu seperti itu, karena campur-campur. Ini saya buat. Saya bikin baru aja, folder baru, latihan tuh. Hanya untuk memudahkan kita naruhnya di mana gitu. Download di latihan. Oh, filenya tadi mana? Ini artikelnya, ke folder. Ini latihan, saya masukkan ke sini. Nah, ini artikel ini kan full text kan, berarti full text. Ini full text. Nggak usah dibaca ya. Nah, hanya kita tahu ini tentang well-being. Itu saja. Saya tutup. Nah, saya tutup. Nah, saya taruh di latihan ya. Saya download latihan, taruh di sini. Sekarang kita coba memasukkan file yang kita download tadi ya, ke dalam Mendeley. Ya. Dalam Mendeley. Ada yang ngecat. Mendeley mana? Nah, Mendeley saya buka ya kan, saya buka Mendeley-nya. Tadi kan kita sudah punya file 1 ya, yang saya taruh di folder saya tadi ya, maka kita bisa add file nih, add file ya kan. Saya taruh di latihan tadi kan, saya taruh di latihan. Nah, ini filenya. Open langsung ini. Jadi add file. Jadi untuk memasukkan informasi file satu-satu. Filenya tadi sort, open. Nah, sudah masuk sini. Nah, ini. Nih. Nah, yang barusan. Ya kan? Udah masuk sini. Ini. Maaf, informasinya ada di sebelah kanan.
Judulnya The Challenge of Defining Well-being, ya kan, pengarangnya ini, nama jurnalnya ini, dan seterusnya, abstraknya ini. Ini semua bisa diedit, informasi di sebelah kanan bisa diedit. Kalau misalkan kita mendapat informasi yang tidak lengkap. Oh, dapat teksnya tapi tahunnya nggak ada, volumenya nggak ada, dan seterusnya. Ini bisa kita edit sendiri secara manual. Ini kan bisa diganti kan, klik kanan ini kan bisa diganti ya, tahunnya. Ini bisa diganti ini. Langsung ditaruh di tempat yang ingin diganti, yang ingin diperbaiki. Nah, itu cara manual ya kan. Cara manual seperti itu. Manual dan kita punya filenya, punya full text-nya. Kemudian nah, kita coba aja langsung memasukkan ini informasi ini. Kita buka MS Word-nya, ya. Misalnya kita buka MS Word. Kita buka MS Word-nya. Nah, ini MS Word-nya. Pilih referen ini. Misalkan kita kan ngutip ya, kita lagi ngetik apa, kemudian kita anggap aja lah ini ngetik kan. Ini menurut si siapa tadi yang ngarang buku. Ya. Maka kita milih model citasi apa. Kalau kita milih model citasi yang EPA, ya kan, yang body note ini body note. Coba aja dulu nggak apa. Kita pakai ini dulu, EPA 7 edition. Ya. Kita pilih ini, EPA 7 edition. Ini kutipan American Psychology Association. Paling banyak dipakai di jurnal ilmu-ilmu sosial, paling banyak. Jurnal internasional ilmu-ilmu sosial itu paling banyak EPA. Nah, memasukkan citasinya bagaimana? Ini insert citation. Insert citation. Nah, kan muncul jendela seperti ini. Saya ulangi ya kan. Insert citation. Ya. Muncul jendela seperti itu. Nah, bacaan kita ketikkan sumbernya siapa, nama orangnya, atau judul bacaannya. Misalkan ternyata di well-being. Well-being. Nah, akan muncul kan langsung ini well-being. Ada tulisan-tulisan yang ada di Mendeley saya yang berkaitan dengan well-being. Itu ada 2. Ya, ini cuma ada 2. Ya, kalian kan masukkan yang ini, yang kalian masukkan yang ini. Sorry, hapus dulu biar enggak. Ulangi. Nah, ini well-being. Nah, yang kalian masukkan tadi kan yang ini ya, the challenge of defining well-being. Nah, yang diklik yang ini aja, yang DOS Halton, nah, yang tahun 2012 ini, diklik. Nah, ini kan kutipannya seperti ini, DOS 2012. Oke. Nah, seperti itu. Ini kalau body note. EPA. Kalau misalkan kita ganti, kita cari sumber yang lain lagi, ya kan? Kita kutip lagi. Saya stop dulu misalnya. Nah, sekarang kita cari sumber well-being. Ya, anggap aja kita udah membaca gitu ya, daripada ribet-ribet. Nah, ini contoh yang di bawah ini. Saya kira sama ya ini ya, tampilannya. Nah, ini ada PDF. Nah, yang ini nggak ada. Ini lihat nggak ada ini.
nggak ada. Kalau PDF seperti ini, berarti caranya di-download dulu, terus seperti tadi. Jadi ada full text-nya. Bagaimana kalau nggak ada full text-nya? Seperti dua ini. Misalnya kita mau mengutip yang ini, well-being of Australian, career health and well-being. Misalkan nih, tidak ada PDF-nya, tidak ada full text-nya. Tapi kita sudah, anggap saja kita tahu isinya, cocok dengan penelitian kita gitu, maka kita pengen ngutip ini. Cara ngutipnya gimana kalau seperti ini? Nih, di bawahnya ada tanda bintang, ya kan? Ada gambar kutipan. Nah, ini gambar kutipannya diklik aja. Yang ini. Yang side, tulisannya side. Klik. Nah ini. Side. Yang tulis gambar apa nih? Tanda kurung, ya kan? Side ini diklik. Nanti akan menu. Menu, kita itu mau ngutip dengan gaya apa? MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver, dan sebagainya. Jadi kalau APA begini, Chicago begini, dan seterusnya. Sekarang informasi ini kita simpan. Informasi tentang bacaan tadi, tentang referensi tadi, kita simpan. Melalui apa ini di bawahnya? Ada BibTeX, EndNote, RefMan, RefWork. Milih terserah ini. Terserah. Saya cuma kebiasaan saya pakai yang RefMan, Reference Manager. Tapi pakai yang lain nggak masalah. Jadi nanti ekstensinya itu RIS. Saya klik. Nah ini. Jadi, tadi saya downloadnya kan di latihan ya. Ini latihan. Biar kenapa? Biar sama saja. Biar nggak bingung. Saya ketik aja lat 1. Lat 1. Saya taruh di sini. Taruh di folder tadi, kemudian save. Nah, sudah. Informasi ini sudah tersimpan. Nah, oke. Sekarang memasukkan informasi yang tersimpan tadi ke dalam Mendeley. Kita buka Mendeley-nya. Kita buka Mendeley desktop, kan? Nah, seperti ini. Jadi, menunya apa? Lewat file, impor nih. Nah, ini. Kenapa lewat impor? Karena tidak ada full text-nya. Yang kita punya hanya informasinya. Ya, informasi yang berupa apa ya? Sesuaikan dengan kita nyimpennya tadi ya. BibTeX, EndNote atau RIS. Ya. Tadi nyimpannya kita RIS. Klik RIS. RIS, klik. Kan? Nah, ini sudah ada kan yang kita simpan tadi. Latihan 1 RIS. Nah, open. Nah, ini masuk udah. Nah, ini. Nih, yang kita download tadi. Well-being of Australian, career health and well-being. Nah, informasi sudah ada. Sehingga ya kan, kalau kita buka Mendeley sekarang, kita buka Mendeley, kita buka MS Word-nya, ya kan? Kita buka MS Word, kita ngetik lagi, kemudian kita mensitasi bacaan barusan, ya kan? Well-being juga, well-being. Nah, tadi well-being saya kan barusan hanya ada 2, ya kan? Sekarang bertambah 1 lagi, ya kan? Yang barusan kita masukkan well-being of Australian care ini. Nah, kita masukkan. Nah, oke. Nah, sudah nih. Nah.
Oke, ada yang tanya, di tampilan Zoom saya nggak muncul, yang muncul tampilan well-being, hanya muka Word. Apa ya ini maksudnya? Iya Pak Anton, tadi itu waktu Pak Anton kasih tahu cara ini loh yang masukin ke Word-nya citasi dari Mendeley-nya tuh nggak muncul. Nasi Kan dari waktu itu Pak Anton, buka Word kan, maksudnya buka Word, ya kan? kan Word, terus Nah, Pak Anton klik, ini citasi. klik ya Nah, klik citasi, reference kan, terus ada klik Mendeley. Nah itu di saya nggak muncul Pak tampilan yang maksudnya klik Mendeley-nya. Nggak tahu di saya aja atau semuanya. kemudian muncul nggak? Semua. Iya sih, di sini juga nggak muncul, Pak. Nggak Di dalam muncul. Iya, Belanda, jadi Bapak. caranya itu nggak tahu Pak tadi. Dari tadi ngapain? Yang Ini, Pak. yang khusus ke Word-nya aja sih Pak yang nggak Iya, muncul. iya. Yang Word-nya, jadi ntar ya saya Ya. yang tulisan itu ya, coba. Iya. Yang ininya nggak ada ya. Iya. Yang insert citasinya ini nggak ada ya. Oh, ini Iya, nggak muncul ada, Pak. Nggak ada lambangnya M ini kan? Nggak ada lambangnya kayak gini tuh. Muncul, Pak. Cuman nanti pas jenengan mencet itu, Hmm. kan ada ini, ada apa, kayak Ya, tabel saya menu pencet yang ini kan. gitu. Nah, saya pencet ini muncul, ini nggak muncul ininya. Iya, Enggak. nggak muncul. Oh, anunya dimatikan dulu coba. Kan setelah diimpor, setelah install di sini nggak dimatikan lagi Word-nya ya. Maksudnya niku gadanya jenengan, Bapak, punya jenengan yang nggak bisa muncul di kita, jadi kita agak bingung gitu. Oh, nggak kelihatan nih, nggak kelihatan di tempat saya, di tempat itu ya. Iya. Ininya. Iya Oh. Pak, betul. Oh, ini cara sharingnya berarti yang keliru. Sharing full screen loh ya. Nah, soalnya dia Zoom itu jeleknya kan yang bisa di sharing yang kelihatan ya. Iya. Bentar. Ya, yang berbau sensitif nggak ikut, Pak. Iya, yang kecil nggak ikut ya. Ada cara lain nggak ya? Oke, saya ulangi aja. Nanti yang saya share yang itu ya. Jadi menunya insert Mendeley muncul ya. Menunya muncul, Pak. Ya, cuman setelah Muncul, itu muncul. nggak kelihatan ya kan. Oke. Iya, Iya. kotakannya Pak yang nggak kelihatan. Mic-nya hidupin aja biar saya tahu. Iya, Pak. Mic-nya hidupin. Sekarang berarti saya buka Word dulu. Buka Word dulu. Nah, saya hapus semua ya kan. Nah, ketika insert, nah ini nggak kelihatan ya, insert kotaknya ada Pak, enggak kelihatan. menu pintunya. Ini saya stop sharing, saya ganti sharingnya coba. Nongol nggak? Oh, nggak kelihatan juga. Oh, nggak ada, kecilnya nggak ada. Oh iya, ini. Tapi misalnya ketika saya insert citation gitu kan, di situ kan ada tulisan sub by author ya kan, title author in my library ya kan? Enggak. Apa, Pak? Dari mana, Pak? Ketika saya insert citation, saya klik ya kan, muncul jendela baru ya, muncul jendela baru. Iya. Ya kan? Di situ ada ngeblok biru, sort by author, title Author in my library. ya kan? Iya. Nah, di situ diganti dengan nama autor ya, nama pengarangnya atau judulnya atau tahunnya. Tapi kan kalau tahun nggak umum ya. Biasanya kan ketika kita punya bahan bacaan banyak, yang kita ingat itu nama pengarangnya atau tulisannya tentang apa gitu kan. Nah, misalkan kita hapus ya kan, kita ganti dengan yang kita download tadi. Yang kita pengen masukkan itu apa? Tentang well-being ya kan. Well-being. Jadi ketik di situ. Well-being. Well-being. Ya, diketik well-being. Atau nama pengarangnya juga boleh.
Gini Pak munculnya nggih kan? Teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan. Iya Mbak, kelihatan Mbak. Kelihatan gimana? Itu Pak punya Zoom-nya Nabila Pak. Kayak gitu udah betul belum Pak? Betul. Nah, seperti itu. Kan kita sudah punya sumber dua kan? Dua bacaan tadi, ya kan? Yang atas sama yang bawah. Yang pertama tentang chilling well-being, satunya di Australia. Nah, dua bacaan itu. Betul, udah betul seperti itu. Tinggal yang mau kita kutip itu yang mana kan? Tinggal milih kan? Seperti itu. Diklik yang mau dipilih. Misalkan pilih yang pertama dulu. Diklik, kemudian oke. Nah, betul seperti itu. Nah. Jadinya tertulis seperti ini ya. Sama enggak? Dots et al. Ini kelihatan? Kalau berbeda Kelihatan, Pak. apa? Kelihatan, Pak. Nah, ini seperti ini. Ini kalau menggunakan EPA. Cuma bacaan kedua coba. Bacaan kedua ya kan kita baca, kita membuat paragraf misalkan panjang gitu. Nah, kemudian kita menggunakan yang bacaan yang kedua, well-being yang kedua. Caranya sama, insert citation ya kan. Insert citation ya. Well-being. Yang well-being of Australian. Nah, klik. Kumin et al. Sama ya, seperti itu. Oke, Pak. Nah, seperti ini. Jadi, sumber yang full text sama sumber yang kita tidak punya. Kita tulis seperti ini. Kemudian, sampai sini paham dulu. Paham nggak nih? Sampai sini? Paham. Paham semua ya? Oke. Sekarang, kita masukkan sumber buku. Buku yang nggak ada di situ. Nggak ada di Google Scholar. Nggak ada di Google Scholar, yang pengen kita masukkan buku. Maka kita buka Mendeley-nya dulu. Kita buka Mendeley. Nah, bukunya nggak ada karena bukan soft copy. Bukunya ada di depan kita misalkan. Maka kita masukkan secara manual. File, add entry manually. Add entry manually. Nah, nih. Misalkan kita pilih buku. Book. Nah, pilih book. Judulnya biar sama, judulnya well-being gitu loh. Well-being atau Islamic well-being gitu. Misalkan pura-puranya lah. Nah, Islamic well-being. Autornya misalkan Anton misalkan. Anton ini tidak bisa di-share screen ya, Pak? Maksudnya? Iya, nggak bisa itunya. Oh. Nggak bisa. Jadi, prinsipnya Zoom itu, share screen-nya hanya satu. Satu ketika kita pilih di awal. Itu. Jeleknya itu. Iya, Pak. Nah, ini caranya, mungkin harus, kecuali pakai kamera yang lain itu malah bisa. Kayak kamu tadi kan, mungkin Zoom Gini ya Pak. Bentar, saya juga nggak lihat. Bentar. Iya betul itu betul Nabila. Betul. Jadi kan muncul menu seperti itu, ya kan ada pilihan milih buku, ya kan ada jurnal dan sebagainya. Oke. Kemudian disesuaikan misalkan sama bukunya ketik aja Islamic well-being. Nah, Islamic well-being. Kemudian ada informasi yang lain. Nah, misalkan pengarangnya siapa? Tahunnya misalkan 2020, DC. Ya pura-puranya aja. Nah,
City-nya misalkan Yogyakarta. Kemudian officer-nya misalkan UII. Officer-nya UII. Ya, intinya masukkan informasi-informasi yang kita punya di situ. Kan kalau kita lihat buku kan ada informasi macam-macam, siapa penerbitnya, editornya siapa, edisi keberapa, dan seterusnya. Ya. Kemudian kita simpan save. Kita simpan save. Selesai. Nah, itu cara masukkan secara manual. Kalau kita tidak punya filenya, tidak punya soft copy-nya. Ya. Apapun itu, jurnal hard copy kita masukkan lewat cara seperti itu. Koran, hard copy bisa kita masukkan cara seperti itu. Tinggal kita milih jenisnya apa. Jenisnya buku, atau buku chapter, atau macam-macam. Jurnal artikel, television broadcast, podcast, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sudah kita masukkan ke Mendeley. Sekarang kita mencoba mensitasinya, apakah sudah bisa apa belum. Nah, ini tentu kan sudah muncul kan, sudah muncul di layar yang sini. Kita lihat ini, saya share. Nah, ini yang kita edit tadi kita masukkan ini, masuk ke sini, sudah ada di layar. Sekarang kita coba keyword-nya. Keyword. Nah, ini kita pura-pura ngetik, kemudian insert citation seperti tadi, ya. Nah, muncul, kita pilih well-being lagi, ya kan? Well-being yang awalnya baru 2 bacaan, sekarang ada 3 bacaan yang baru kita masukkan tadi, Islamic well-being, ya kan? Nah, klik OK. Nah, seperti ini jadinya. Nah, sampai ini dulu. Bisa semua kan ini? Bisa. Oke, saya share lagi. Nah, itu cara memasukkan sumber-sumber bacaan kita. Misalkan formatnya berubah ya. Ini kan format kutipannya dengan EPA, ya kan? EPA seperti ini. Misalkan kita pengen nulis jurnal, ternyata jurnalnya berubah. Dia beda jurnal itu, jurnal 1 ditolak, kemudian kita pindah ke jurnal yang lain, tapi formatnya nggak pakai EPA. Jurnal yang lain itu formatnya pakai format misalkan Chicago misalnya, Chicago Manual Style misalnya. Ya tinggal diklik aja ini. Kelihatan ya, menu stylenya ini diganti Chicago misalnya. Chicago, nah, perhatikan ini kan berubah cara penulisannya. Seperti itu. Atau ganti footnote, ini saya pakai Al-Jamiah. Nggak punya Al-Jamiah, Pak. Nah, iya, lihat dulu ini footnote kan. Nah, ini di bawahnya itu kan, lihat itu di bawahnya. Itu kan gampang banget tuh. Rasa mumet-mumet ngedit. Nah, ini. Jadi itu caranya. Nah, kalau mau masukkan ya yang baru yang belum ada stylenya lewat Mendeley, lewat Mendeley. Kita buka Mendeley-nya lagi. Ya, stop dulu, stop. Harus bolak-balik kan, stop lagi, sekali lagi kayak gitu. Zoom itu. Nggak bisa otomatis. Nah, ini. Kita masukkan tool. Tool apa ya, lali. Bukan view, citation. Nah, view citation style. Nah. Kemudian pilih mau style. Kelihatan? Di Mendeley-nya.
Citation Kelihatan. style. Nah, kemudian pilih mau style, klik mau style. Nah, nggak kelihatan ini ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan nih yang citation style pilihannya. Oke, kelihatan. Kelihatan. Oh, MS tadi nggak mau ya. Nah, kelihatan. Kemudian, apakah di sini sudah ada? Coba lihat di sini. Ya. Kalau punya saya kan sudah terinstall, jadi ada. Kalian pasti nggak ada. Coba cari Al-Jamiah. Ada nggak di situ? Ada, Pak. Ya kan? Nggak ada. Berarti pilih yang Get More Style di sebelahnya. Get More Style. Sudah? Sudah. Cari Al-Jamiah. Al-Jamiah. Apa namanya? Al-Jamiah. Nah, ini. Yang ketemu kan? Al-Jami. Oh, nggih, Pak. Wonten. Terus diklik itu, terus diinstal. Nah, tulisan installnya itu diklik. Install. Terus sudah. Sudah, kalau sudah, tulisannya jadi ganti kan? Tulisannya ganti. Jadi use this style, ya kan? Ya enggak? Jadi seperti ini, use this style. Use this style-nya diklik. Masih install, Tit. Kenapa? Masih nginstal. Oh, Oh, ngasih. nggih. Sudah. Nah, kalau udah selesai, ganti tulisannya kan jadi use this style ya. Itu diklik lagi. Use this style. Nggih. Use this style, klik. Ya. Sudah selesai. Terus nanti dilihat di bagian install. Di sini pasti sudah ada. Ada tulisannya. Nah, kemudian done, selesai. Nah, setelah selesai, lihat di bagian view, citation style. Nah, apakah di sini sudah ada Al-Jamiah? Coba cek. Sudah belum? Belum, Pak, nggak ada. View, citation style-nya belum ada? Oh, Belum ada semua? oh ada. Ada. Ada sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah, pindah ke MS Word. Pindah ke MS Word. Nah, MS Word. Pindah ke MS Word, ya kan? Pilih style di sini. Stylenya tadi kan APA, ya kan? 7 edition. Nah, diganti ini. Jadi, Al-Jamiah. Tidak ada belum situ tulisannya, Al-Jamiah. Enggak, Pak. Ya Allah, terharu. Kenapa? Terharu, Pak, sudah. Terharu kenapa? Ternyata selama ini saya mempersulit diri sendiri. Nah, udah gini Al-Jamiah, klik selesai jadi. Nah, ini kan udah. Tuh, bayangin aja kalau kita nulisnya satu tesis itu berapa puluh halaman itu. Hanya sekali ngeklik. Nulis jurnal itu kan
ada perubahan format seperti itu. Memang barangkali memang belum ada beberapa yang perlu disesuaikan ya, karena ada perbedaan-perbedaan. Memang harusnya setiap lembaga yang punya model penulisan sendiri, ya, lembaga yang punya model penulisan sendiri harusnya membuat style, ya, Coba saya buka ya kan, saya buka Mendeley lagi. Jadi harusnya lembaga yang punya model penulisan atau style sendiri itu yang bikin software untuk ini. Nah, seperti Al-Jami'ah itu kan jurnalnya UIN. Ini punya style sendiri, dia bikin. Untuk apa ya? Untuk kalau orang nulis jurnal, ini formatnya tinggal seperti ini. Saya contohkan lagi ya, Mostyle ya. Saya klik Mostyle. Saya get Mostyle ya kan. Saya cari, saya ketik Yogyakarta ya. Yogyakarta. Nah, saya ketik Yogyakarta. Ternyata baru UNY. Baru UNY yang punya ini stylenya, program pasca sarjana. Atau coba kita ketik Indonesia, semua Indonesia. Nah, Indonesia ternyata udah banyak ini yang punya IPB, ya ini kan, pedoman penulisan karya ilmiah. Enak banget ini Kak jadi mahasiswanya. Nggak mungkin salah. Nulis UI nggak ada tuh, Pak. Harusnya punya, itulah. Harusnya bikin diseragamkan. Kalau enggak ya, kalau misalkan nggak seragam, ya misalkan fakultas ini stylenya sendiri ya nggak apa-apa. Tapi bikin sendiri, bikin seperti ini. Sehingga, apa ya, ya namanya zaman modern ya, zaman modern, masa kita diperbudak oleh tulisan, ngedit-ngedit manual tulisan. Nah, ini ada beberapa perguruan tinggi yang sudah punya. Nah, seperti itu. Biasanya kalau nggak sama, memang masih perlu usaha untuk mengedit. Contohnya ini misalnya mengedit. Kalau ini nggak, ya paling mengedit di sini. Ini kan diklik ya. Nah, ini kan seperti ini ke bloknya. Saya stop. Saya sharing Amazwood-nya. Nah, ini kalau kita klik ini kan seperti terblok. Nah, ini bisa diedit kalau memang ada ketidaksamaan. Nah, itu jeleknya. Nah, kita pindah lagi ke IPA. Nah, ini. Itu kebanyakan jurnal atau konferensi, ya kalau nggak IPA, Chicago, kalau nggak Chicago, IEE, ya biasanya sudah standar-standar yang baku, ya, jurnal-jurnal internasional ini. Kalau IEE coba ganti itu kalau nggak salah di EndNote, nah, coba. Oh beda tulisannya. Nggak ada nggak ada, ini EndNote nih. Jadi hanya nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi nggak muncul di sini, nggak ada. Dia muncul di daftar pustaka. Nah, coba kita membuat daftar pustaka ya kan, ini daftar pustaka, saya ketik daftar pustaka. Daftar pustaka. Ada 3 bacaan kita ya kan. Insert bibliografi, ini klik ini aja. Nah, itu jadi daftar pustakanya. Kalau daftar pustaka model IPA, tinggal klik aja sama aja. Semua berubah otomatis dari daftar pustaka sampai kutipannya. Semua berubah menurut standar IPA. Nah ini kan, berubah standar IPA. Saya ganti model Al-Jami'ah. Ini semua berubah kayak gini. Ada footnote-nya di sini, ada footnote-nya.
daftar pustakanya. Nah, itu gampang. Loh. Anton. Sangat membantu kita, sangat membantu ketika kita nulis. Dan ingat, kalau jurnal ya, jurnal yang baik, 95% itu mensyaratkan tulisan kita itu menggunakan citasi manager. Jadi menggunakan citasi. Jadi kalau kita nulis, kita kirim jurnal, nulisnya kita manual, langsung ditolak. Langsung ditolak. Itu jurnal yang bagus banget. Jadi bagus banget. Cinta 1 atau Cinta 2 atau internasional, itu banyak kan begitu. Jadi kalau kita nulisnya manual, itu udah nggak peduli lah, langsung dibuang. Ditolak. Jadi harus pakai Zotero, Mendeley, atau EndNote, intinya citation manager. Makanya kalau kemarin kita buka jurnal, itu halaman depan jurnal, itu kan ada tulisan plagiarisme checker, ada Mendeley, karena alasan itu biasanya. Jadi mengharuskan itu. Oke, apalagi ya. Nah, buat daftar pustaka seperti ini ya, caranya udah bisa ya. Nah, jadi Sudah, Pak. sangat mudah ya. Selama ada citasinya, maka daftar pustaka bisa dibuat otomatis. Selama ada sumber Mendeley-nya, ya, mau ada filenya atau tidak, bisa kita citasi otomatis. Itu yang penting itu kayaknya yang utama. Oh, bagaimana sekarang? Bagaimana kalau mengambil, ini kan jurnal selesai. Sekarang kita coba buka kita buka sumber yang web ya. Sumber web. Kita buka webnya, sumber web. Misalkan saya buka koran Detik, misalkan detik.com, ya kan. Detik.com, bagian finance, ya kan. Bagian finance misalkan lah. Nah, misalkan ini yang bagian pertama, tulisan pertama ini kita buka aja, harta sekuritas, IHSG, lanjutkan pelemahan, tutup akhir pekan. Misalnya kita klik. Nah, ini kita kutip, bacaan ini kita kutip. Nah, caranya gimana? Caranya gimana ya? Lewat Mendeley Desktop. Ini sini ada Mendeley Desktop. Mendeley Web Importer. Punya saya nggak saya install tapi nggak saya aktifkan karena sering error terus. Saya pakai apa? Saya pakai ini, Pip Add Now. Nih, namanya Pip Add Now. Cara nginstalnya, Pak? Nah, cara instalnya gimana? Pip Add Now. Ini, Pip, kelihatan ya tulisannya? Kelihatan nggak? Yang saya tunjuk ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Pip Add Now. Cara instalnya gimana? Ya, kita cari. Saya ini kan pakai browser saya Chrome, ya, browser saya Chrome. Oke. Mungkin kalian ada yang pakai browser Edge, Microsoft Edge atau Firefox. Jadi nanti menyesuaikan. Saya pakai Chrome extension, extension. Ini Chrome extension. Masuk ke Chrome Web Store. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan? Kelihatan nggak?
Oke, kelihatan Pak. Masuk Chrome Web Store. Nah, ini seperti ini kelihatan. Oke, kelihatan. Dan ketik aja Kelihatan. bip. Now. Ketik aja bip at now. Kelihatan? Oke. Nah, Kelihatan. mana extensionnya? Enggak ada, bentar. Kok nggak ada? Kalau nggak extension add-on berarti. Ini. Bentar, extension. Oh, enggak ada extensionnya di sini. Coba bip add. Apa bukan extension ya? Add-on ya. Ini bip add now, bip add. Komennya nggak ada. Bentar ini. Ini loh. Gini. Bentar Pak. Apa kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah ini. Bip add now ini. Oh, oke. Oke, sudah Pak. Ada ketemu? Sudah. Ya, terus ini tulisannya di sebelah kanan masih tulisannya apa? Install itu kan? Oke. Nah, dia diinstal itu. Kalau punya saya kan sudah terinstall sehingga tulisannya remove. Nah, diinstal aja tulisannya itu, diinstal. Kecil banget itu, cuman berapa bit? Nah, 879 bit, kilobit. Nah, menyesuaikan ya, kalau browsernya Chrome lewat ini, tapi kalau browsernya Microsoft Edge atau Firefox ya beda lagi. Ya, sebetulnya selain bip add now itu coba kita buka ke bawah, ini alternatif-alternatif yang lain. Ada bip text me, EndNote, my bip dan seluruhnya, bip text it dan seterusnya. Ini website, ini sama, fungsinya sama. IC site, Citizen Plus dan seterusnya. Ini sebenarnya fungsinya sama, mirip-mirip gitulah. Jadi sebetulnya tidak harus pakai bip add now. Bisa pakai yang lain juga bisa. Jadi misalkan kalian pakai ini nggak pakai Windows ya, pakai Mac gitu. Mungkin cari yang sesuai yang ada di Mac itu seperti apa. Pakai Apple kan. Atau kalian pakai browser yang lain, cari yang sejenis. Nah, seperti itu. Setelah diinstal, ya kan, ada timbul menu apa? Timbul apa? Tulisan apa? Setelah diinstal. Sudah Pak, tinggal ngepin aja. Oh ya sudah. Kalau sudah diinstal, biasanya di menu Chrome-nya, menu browser-nya, ini sebelah atas ini, ada gambar atau B, icon B ini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Icon B, ini seperti ini. Nah, icon B. Nah, kalau sudah belum? Icon B-nya ada belum?
Sudah. Sudah aktif ya. Kalau kadang-kadang kalau belum aktif seperti ini gambarnya. Kayak apa nih? Ya, seperti yang saya tunjuk di kursor saya. Ini ada yang nggak aktif. Nah, ini kalau tandanya huruf B sudah muncul berarti sudah aktif. Tinggal dipacet aja huruf B-nya. Kita kan sudah masuk halaman yang ingin dikutip. Ini halaman tadi, harta sekuritas. Kita pacet B. Bip at now. Klik. Nah, ini yang ingin kita kutip. Ini jenisnya ini, beritanya ini, dan sebagainya. Tipenya artikel, dan seterusnya. Format citasinya apa? Copy citation tag, open atau download, dan seterusnya. Nah, sekarang ini pilih yang ini. Tadi, bentuknya kan ada RIS, ya. Bisa diklik. Muncul nggak nih? Kelihatan nggak? Ya, muncul, Pak. Yang ada tulisannya RIS, ada TY, ID di bawahnya ini. Kelihatan ya? Ya. Ini bisa milih RIS, BibTag, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada LPE, MLE, dan sebagainya. Nah, kita pilih, ya lagi-lagi ini hanya kebiasaannya aja. Saya sering pakai RIS ini, biar sama. Baris, ya kan? Setelah itu, open atau download. Klik kanan, klik. Yang bagian kanan diklik aja. Open atau download. Nah, ini kan. Kita masukkan di sini, di folder yang tadi. Sekuritas, save. Nah, sudah selesai. Tinggal masukkan ke Mendeley. Masukkan ke Mendeley seperti tadi caranya. Ketika memasukkan file. Add apa kok sorry, impor ya, impor. Ya, tergantung kalian nanti menyimpannya apa, BibTag atau EndNote atau RIS. Nah, saya simpan di sini. Terus ini saya masukkan sini, ya, kita klik open. Nah, ini masuk, ini beritanya sini. Kemudian saya coba di MS Word-nya, saya buka MS Word-nya. Mana tadi MS Word-nya? Nah, ini latihan MS Word. Nah, ini MS Word-nya. Saya misalkan kutip di sini, insert citation, tadi tentang harta tadi ya, harta. Nah, ini ditanya masuk sini, harta sekuritas ini. Diklik harta, ya kan, masuk, oke. Nah, jadi. Nah, ini. Nah, kita masuk di sini beritanya. Itu cara mengutip dari sumber web, ya. Sumber web. Bapak, mohon maaf, ada yang mau masuk soalnya barusan ke out. Oh ya. Mana tadi ya? Nah, begitu cara sederhana menggunakan Mendeley. Nah, sehingga nanti semua file atau bacaan yang sudah kita bawa ke Mendeley itu akan muncul di sini, ya, di bagian ini. Pengarangnya muncul di sini. Itu. Yang sebelah kanan ini jurnal, ini bisa diperbaiki semua. Ketika kita ngeklik, ini ada sumber-sumber yang belum
kurang informasinya, bisa kita perbaiki. Kan diklik ya, yang cari yang, nah misalkan ini, saya klik, misalkan, sebelah kanannya ini informasinya belum lengkap, ya, bisa kita tambahkan di sini. Mau nambahin abstraknya bisa diketik sini. Mau nambahin ini yang lain-lain, kota dan sebagainya, ini bisa diedit semua. Semua bisa diedit. Nah, itu. Nah, kemudian kalau file-file ini file-file yang sudah kita ambil tadi, misalnya udah banyak seperti ini, bisa nggak diekspor semuanya? Misalkan mau dipakai untuk membaca ke post viewer gitu. Nah, ini diblok aja. Diblok. Nah, seperti ini. 8 dokumen, ini kelihatan kan? Sebelah kanannya 13 dokumen. Semua diblok semua, ya kan? Blok. Informasinya. Kemudian diekspor nih, ekspor. Nah, ya, misalnya mau my collection atau apa, pilihannya bisa RIS, RIS, BibTeX, dan sebagainya. Kalau yang RIS yang tadi kita praktekkan kan hanya satu bacaannya, satu. Nah kalau ini nanti berarti ada 57 dokumen, 57 dokumen yang kita masukkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita blok bareng-bareng ini ya informasinya masuk dalam satu file RIS atau dalam satu file BibTeX. Ya, itu bedanya. Oh, paham ya? Ya, Pak. Ya, semoga paham. Tercerahkan saya, Pak. Selama ini. Record kan, Pak? Biar nanti kalau lupa saya buka lagi. Iya, saya record. Nanti saya share ke di mana? Di Classroom.